Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Bibi Gaul akan mereview sebuah film badut psikopat dengan tingkat ketegangan 1000%, di mana si badut ini menyerang mangsanya tanpa ampun. Sebrutal apa si badut ini? Oke lah, mending persiapkan mental untuk menontonnya. Diperlihatkannya seorang badut menyeramkan dengan noda merah yang berarti dia telah menyerang seseorang. Kemudian dia pun pergi ke sebuah laundry untuk mencuci pakaiannya itu. Terlihat seorang pria yang sedang menunggu laundryannya, namun dia tertidur. Lalu si badut pun melihat seorang badut kecil yang modal di situ. Setelah itu, badut bocil pun bercanda dengan si badut, lalu pria yang sedang tertidur itu pun terbangun dan tiba-tiba badut giling itu pun menyerang pria itu hingga dia pun oke. Scene berganti dengan diperlihatkannya seorang cewek cantik non-seksoy yang bernama Sienna yang sedang merakit kostum Halloween-nya, di mana dia akan cosplay menjadi seorang peri. Saat dia sudah selesai, si emak pun menanyakan kemana dia akan pergi besok malam untuk merayakan Halloween, dan Sienna mengatakan jika dia akan pergi ke sebuah pesta bersama temannya yang bernama Ali. Singkat cerita, malam pun semakin larut di mana Sienna tidur sambil menonton acara TV. Lalu dalam tidurnya pun dia bermimpi tentang seorang badut yang menyeramkan yang memberinya sebuah hadiah. Lalu saat dibuka, tiba-tiba sebuah hadiah mengerikan yang diberikan badut itu. Lalu dia pun merasa gelisah atas mimpinya itu karena si badut membuat kericuhan. Dan saat dia terbangun, tiba-tiba kostum sayapnya pun terbakar dengan sendirinya. Scene berganti keesokan harinya, di mana dia pergi ke sebuah butik untuk membeli sayap perinya yang usang. Dia pun pergi bersama temannya yang bernama Ali. Ali mendapatkan telepon dari mamanya bahwa si mamak akan datang ke kosannya nanti malam. Lalu tiba-tiba dia pun tak sengaja menabrak si badut itu. Di sisi lain, saat Sienna sedang memandang sayap barunya itu, si badut memperhatikannya dengan tatapan sinis. Melihat itu, Sienna langsung turun ke lantai bawah dan pergi ke kasir. Si kasir menanyakan apa saja yang dibeli, namun Sienna tidak fokus karena ketakutan dengan badut itu. Si badut pun terus menggoda dia dengan menggunakan benda-benda dari butik itu. Itu membuat si kasir marah karena dia sudah mengacak-acak barang miliknya. Lalu tiba-tiba si badut pun mendekati Sienna dan terus mengejaknya. Melihat itu, si kasir semakin marah karena sudah mengganggu customernya. Badut itu pun pergi ke arah pintu untuk menutup dan mengunci pintu butik itu. Setelah itu dia kembali ke kasir dan saat akan membayarnya, si badut justru mengeluarkan berbagai senjata kopetnya. Itu membuat kasir semakin murka dan tiba-tiba si badut menyerang kasir itu tanpa ampun hingga dia pun moket. Terlihat customer lain yang mendatangi butik itu, namun si bocil melihat badut itu sebagai hiburan dan mereka tidak mengetahui jika badut itu adalah badut psikopat. Singkat cerita, saat Ali sudah sampai ke rumahnya, dia pun didatangi oleh tetangganya untuk diberikan hadiah. Setelah tetangganya pergi, terlihat sebuah mobil hitam aneh terparkir di depan rumahnya. Dan saat Ali akan masuk, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah seorang badut di butik tadi. Si badut pun meminta sesuatu dari Ali, namun Ali tak memberikannya karena dia tidak mempunyai hadiah pada hari itu. Lalu lagi-lagi si badut itu kembali mengetuk pintu itu, membuat Ali kesal dan melemparnya beberapa permen. Here, happy Halloween. Di
Di sisi lain, di mana Sienna pun sudah sampai ke rumahnya dan dia melihat sebuah berita jika nanti malam akan diadakan sebuah karnaval Halloween di berbagai tempat dan mengingatkan kepada semua orang jika kondisi cuaca diperkirakan akan dingin atau hujan dan sebaiknya mereka mengenakan pakaian hangat. Malam menjelang di mana Sienna bersiap untuk merayakan pesta Halloween, dia pun menggunakan kostum superhero ataupun peri lah, terserah dia. Dia pun terlihat seksoi dengan kostum perinya itu. Di sisi lain, di mana Ali juga sedang bersiap-siap, namun saat dia sedang bermake up, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari bawah, lantas dia pun mengeceknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat jendela rumahnya sudah pecah, lalu dia pun melihat seekor badut mengerikan tadi siang sudah di dalam rumahnya. Ali pun ngabret seedan-edannya, namun badut itu menyerangnya tanpa ampun. Oh my gosh, betapa brutalnya si badut itu menyerangnya hingga dia pun terlihat mengenaskan. Setelah itu badut pun turun ke bawah. Melihat kesempatan itu, Ali mencoba ngesot untuk meraih ponselnya, namun tiba-tiba selang beberapa lama, emaknya Ali pun datang dan dia sangat terkejut melihat jendela rumah anaknya sudah pecah, lantas dia pun mengeceknya ke atas. Dan betapa terkejutnya dia melihat kondisi anaknya yang sangat menyedihkan, di mana seorang badut sedang menyiksinya. Dan kalian pasti sudah menebak apa yang akan badut itu lakukan kepada si Mamak. What I tell you? Scene berganti kepada Sienna yang sudah sampai di tempat pesta bersama temannya yang bernama Brio. Lalu dia pun menanyakan kenapa tidak membalas pesannya, namun Brio tidak mengetahui karena Ali pun tidak mengangkat telepon darinya. Kembali ke rumah Ali di mana beberapa bocil mendatangi rumahnya dan si badut pun memberikan mereka permen, di mana permen itu dia taruh di atas kelapa si Mamak dan si bocil pikir jika itu adalah mainan saja. Scene berganti kepada Jonathan, tidak lain adalah adik dari Sienna yang merajuk karena tidak dibelikan ponsel untuk bermain FF. Karena si Mamak tidak memberikannya, Jonathan pun kabur dan pergi dari rumah. Jonathan, you get back here! Jonathan! Melihat anak bungsunya pergi, Mamak pun bersedih karena tidak bisa menurutinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara gaduh dari garasi mobilnya. Dan saat dia mengecek, betapa kagetnya dia karena melihat mobilnya sudah kotor dipenuhi busa cukur. Di sisi lain, di mana Jonathan ngabret seedan-edannya, kemudian dia melihat sebuah mobil dengan tidak ada penumpang, dan saat dia kembali melirik, tiba-tiba kembali kepada Mamak Jonathan. Dia pun terpaksa membersihkan mobilnya itu, dan saat dia akan membersihkan kaca, tiba-tiba badut itu pun menjedernya hingga Mamak pun moket. Kembali kepada Ali yang ngabret seedan-edannya karena melihat jurik di mobil itu, dan saat dia kembali ke rumah dia pun terkejut melihat wajah Mamaknya yang seperti itu. Lalu seorang badut datang dan melihat itu Ali ketakutan dan naik ke atas, namun si badut mengejarnya dan membihuhuhuhuhuhuhunya. Scene berganti di mana Kevin, Sienna dan juga Brio selesai merayakan Halloween. Lantas Sienna pun menerima telepon dari Jonathan jika adiknya itu dalam masalah. Jonathan pun meminta Sienna untuk menjemputnya di karnaval lama. Dan ternyata Jonathan sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara yang menelpon adalah si bocil badut yang menyerupai suara Jonathan. Wait by the main entrance, okay? Jonathan? Gak pakai lama mereka pun langsung pergi ke karnaval lama itu. Terlihat tempat yang begitu sepi. Lalu Sienna pun turun seorang diri mencari adik kesayangannya itu.
Karena tidak ada satu orang pun, lantas Sienna menelpon adiknya untuk bertanya di mana dia berada. Namun karena sinyal yang buruk, telepon pun terputus dan Sienna menerima pesan jika Jonathan berada di wahana rumah hantu. Di sisi lain, di mana Jonathan pun tersadar dan betapa kagetnya melihat dia berada di rumah hantu itu sendirian, lalu tiba-tiba seekor bocil badut mengerikan menakutinya, lantas dia pun lari. Gak pakai lama, Sienna pun langsung memasuki wahana rumah hantu itu. Sementara Brio dan Kevin menunggunya di dalam mobil, namun Kevin kebelet ngompol hingga dia pun harus keluar dari mobil itu dan tiba-tiba tanpa disangka badut itu pun menyerang Kevin tanpa ampun. Dan saat Brio akan melarikan diri, badut itu pun juga menyerangnya. Beruntung Brio bisa melawannya dan dia pun melarikan diri ngabret seedan-edannya menuju wahana rumah hantu. Terlihat Sienna yang belum menemukan adiknya itu dan tiba-tiba Brio berteriak memanggil Sienna dan menangis sejadi-jadinya. Lalu Brio pun terjatuh dan susah untuk bangun. Tiba-tiba si badut muncul dan menakutinya. Stay back. Lalu Cos, betapa terkejutnya saat badut itu menyiram Brio dengan air kiris. Dan seperti biasa badut itu selalu memoketkan mangsanya. Di sisi lain, di mana Sienna mencari sumber suara dari suara Brio, dan saat dia menemukan Brio, betapa syoknya melihat kondisi Brio yang sangat menyedihkan. Lalu si badut pun mendekati Sienna. Terlihat Jonathan yang melihat peristiwa itu dan Sienna pun menyuruh Jonathan untuk bersembunyi dan lari dari situ. Saat badut lengah, Sienna menyerangnya, namun badut itu berhasil mengalahkannya. Terlihat Jonathan yang mencari tempat persembunyian, namun badut itu terus mengejarnya. Di sisi lain, di mana Sienna sadarkan diri, lalu dia pun mengambil senjata dan mencari adiknya itu. Lalu saat Jonathan akan menyelamatkan diri, badut itu mencegatnya dan menyerangnya. Namun tiba-tiba Sienna datang dan menggaplok badut itu. Setelah itu, Sienna ngabret seedan-edannya membawa Jonathan bersembunyi dari situ. Dirasa sudah berada di tempat yang aman, Sienna pun meminta Jonathan untuk menunggunya di situ, sementara dia mencari badut itu kembali untuk dikalahkan. Namun tiba-tiba si badut muncul tepat di belakang Jonathan. Tanpa basa-basi, badut itu pun langsung menyerangnya. Tak tinggal diam, Sienna pun melawan badut itu, namun Sienna justru terpental. Lalu tiba-tiba Sienna kembali bangkit dan melawan si badut hingga Sienna pun bisa melumpuhkannya. Karena si badut mak kuat, dia pun kembali bangkit dan kembali menyerang Sienna. Melihat kakaknya terus-terusan diserang, Jonathan tak tinggal diam. Dia pun mengambil senjata yang ada di kaki kakaknya dan si badut pun terpental. Melihat itu, Jonathan langsung menolong kakaknya yang tak berdaya karena ulah si badut itu. Lalu tiba-tiba sosok emak mereka pun muncul dan menyadarkan Sienna. Safe. Oh. Namun si emak pun berubah menjadi menyeramkan. Karena lengah, Sienna pun tidak menyadari jika Jonathan sudah menghilang. Lantas dia pun kembali bangkit dan mencari adiknya itu. Kemudian dia menemukan Jonathan sudah tak sadarkan diri. Lantas dia pun menyerang badut itu, namun badut itu menjatuhkan Sienna.
Selang beberapa lama, Sienna pun bangkit dan dia melihat sebuah cahaya, lantas dia berusaha untuk bangun. Di sisi lain, di mana Jonathan tersadar, lalu saat Joe akan melarikan diri, badut itu menariknya dan melukainya. Lalu tiba-tiba Sienna datang dan melenyapkan badut itu. Setelah badut itu moket, terlihat badut bocil yang menghampirinya kemudian membawa kelapanya. Terlihat Sienna dan Jonathan yang selamat dari serangan badut tersebut dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian merinding melihatnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih dan salam Gabuters.